sama dia menarik lah. Mas. Oh, Viper. wow. Terletak di antara kompleks Puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan Gunung Sindoro Sumbing di sebelah timurnya. Suhu di tempat ini berkisar antara 6 hingga 20 derajat Celcius. Di musim kemarau, suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius, bahkan sampai di titik minus. Dari ketinggian 2.500 mdpl, saya dan Tio Survival memiliki sebuah misi. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Tebingnya itu cukup curam nih lah. Iya, jadi karena emang tujuan kita ada di bagian bawah dan tebingnya ini curam sekali, jadi kita harus rappelling untuk ke bawah ya Mas? Iya, kita harus siap-siapkan tali untuk menurunin tebing ini. Untuk menuruni ketinggian atau rappelling memerlukan beberapa peralatan, terutama tali karmantel. Perlengkapan yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi baik dan aman untuk keselamatan. Nah, nanti ada tandem satu lagi dari bawah. Kita gabungin jadi satu di sini. Oke. Nah, kita lock di sini lah. Yap. Tidak boleh terlalu kencang karena nanti ketika ketarik dia kan akan ngelok kan. Jadi kita harus kendorin satu putaran kayak gitu. Ini udah kelok. Jadi intinya kalau sendiri. Prinsip rappelling bergantung pada tali karmantel sebagai jalur lintasan dan tempat untuk bergantung. Baiklah. Ya. Turun pelan-pelan. Ya. 1, 2, 3. Oke, kalau gantung aja udah begini. Ya. Saya harus menggunakan gaya berat badan saya dan tolakan kaki sebagai pendorong gerak turun. Salah satu tangan sebagai penyeimbang dan tangan lainnya untuk mengatur kecepatan. Mas, itu telaganya ya? Ya itu lah yang sebelah sini. Ha? Itu telaga Pengilon dan telaga Warna. Wah, oke. Nah, ini telaga tujuan kita udah mulai terlihat. Di sana kita akan melakukan kegiatan. Oke. Siap-siap? Ya. Ya. Ayo, Mas. Jongkok. Harping menjadi misi utama kami kali ini. Harping merupakan aktivitas untuk menemukan hewan-hewan reptil atau amfibi untuk dipelajari atau penelitian. Ada ular! Ular apa itu, Mas? Ini di dalam. Ini ular king cobra lah. King cobra. Jadi king cobra ini bisanya 2 kali lipat daripada cobra ya, Mas? Iya, betul. Ini harus ekstra hati-hati karena ukuran lebih besar, bisanya juga lebih tinggi. Ini kalau dilihat panjangnya kurang lebih sekitar 3,5 meter. Dan ulang king cobra ini bisa berdiri sepertiga dari panjang tubuhnya. Betul, lah. Ini aja udah tinggi lah, apalagi Ya. kalau dia sampai sepertiga, wah, itu luar biasa. Ya. Mas. Nah, dia akan ngikutin terus gerakan saya kemana. Di situ karena sudah Klah pegang dia kan semakin tinggi kan Klah. Ya. Wow, coba lihat. Wow. Nah, ini bagusnya kerjasama dia menarik lah. Wow, ini cukup cantik. Saya benar-benar kehabisan kata-kata, jujur. Saya nggak tahu. King cobra merupakan jenis ular berbisa terpanjang di dunia. Panjang tubuhnya berkisar antara 3 sampai 4 meter. Bahkan pernah ditemukan yang panjangnya hampir 6 meter. Dan menyentuh ular kobra, apalagi king cobra seperti ini. Mas. Kita ada tekniknya lah, tapi tidak boleh ditiru teman-teman. Dicium kepalanya. Mas, hati-hati loh, Mas. Oke. Ini benar-benar nggak boleh dilakukan kecuali seorang ahli seperti Mas Tio. Dan saya juga nggak mungkin
memegang ular seperti ini kalau tidak didampingi oleh seorang ahli. Iya. Spesies ular ini banyak ditemukan di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.800 mdpl. Spesies ini endemik di sebagian wilayah India hingga Asia Tenggara. King cobra biasanya bersarang di lubang tanah, tumpukan bebatuan, semak-semak rimbun atau sela-sela akar pohon. King cobra ini makannya apa, Mas? Ular juga. Dia kanibal lah. Jadi king cobra ini termasuk hewan karnivora dan juga kanibal. Dia bisa makan sesama jenisnya, bukan cuma binatang lain tapi juga ular dia makan. Jadi ular king cobra ini tertarik dengan warna gelap ya, Mas? Betul. Jadi kita Dia bisa menggoda membedakan. menggunakan sarung tangan saya yang berwarna hitam. Mas, ini udah semakin deras, kita harus jalan lagi. Oke. Tapi ini gimana kita bebaskan, Kita tapi lepasin tidak aja, menyerang Kak. kita? Kita lepasin aja, yang penting kita Ha. bisa menemukan spesies yang cukup unik ini. Oke, oke. Kita ke arah sana, Kak. Oke. Gimana? Kita balikin ke sana? Nah, di sini Ularnya? aja, aku langsung bisa Oke, berbalik ke sana. oke, oke. 1, 2, 3. Oke, Kak. Ayo, Kak. Terus, Kak. Rasa lelah mulai menghampiri. Untuk memenuhi asupan energi, kami harus mencari sesuatu yang bisa menjadi sumber tenaga bagi kami. Nah, ini kita mau ambil umbut dari pakis. Ini ada pakis haji. Mau kita ambil umbutnya untuk kita konsumsi. Oh, jadi ini umbutnya udah terlalu tua, tapi bagian ini bagian apa ya, Mas? Ya, Berarti ini bisa dimakan juga. bagian samping ini bisa dimakan ya? Bisa yang atas ini nanti dalamnya Ha. itu lunak juga. Nah, ini harendong ya, Mas? Ini bisa dikonsumsi juga. Biasanya kita pilih yang muda-muda, dan ini sebenarnya batangnya juga bisa dikonsumsi untuk sumber air ya, Mas? Iya, ini bisa dimakan loh buahnya, Kak. Buahnya yang juga hitam. bisa? Yang hitam. Coba kamu gigit. Coba. Ini ya. Ya. Rasanya apa? Rasanya mirip sama cherry. Manis. Ya, manisnya tapi tipis sekali. Enak-enak, Iya. segar. Harendong bulu adalah tanaman liar yang hidup di hutan hujan. Tanaman ini aman untuk dikonsumsi langsung. Nah, ini bisa buat tambahan nih, Kak. Apa? Ini ada Rotan ya, Mas? rotan muda. Nah, rotan muda itu bagian lembutnya bisa dikonsumsi. Jadi kita harus potong di sini. Ini harus hati-hati ya kalau motong rotan, karena dia banyak durinya. Iya, betul. Oke. Ini jadi bagian yang mau kita ambil, Iya. tapi bagian luarnya kita biarkan begini supaya nggak kotor ya, Mas. Betul. Nanti kita bersihkan lagi. Oke. Langsung ayo, kita Kak. olah aja. Iya. Nah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dedaunan dan umbut-umbutan menjadi salah satu sumber makanan dan obat alternatif yang bisa didapat ketika harus beraktivitas di alam bebas. Keduanya bisa dikonsumsi langsung maupun diolah terlebih dahulu. Selain umbut-umbutan dan juga daun harendong, kita tambahkan rempah-rempah untuk menambah rasa dari masakan ini. Masakan bushcraft emang terkenal lebih simpel dibanding masakan pada umumnya. Tapi jangan salah, walaupun kita menggunakan bahan seadanya dan juga simpel, tapi aromanya belum udah harum. Nah, biasanya kalau harendong ini di sehari-hari dijadikan lalapan, tapi kita mau rebus nih. Mas, udah mateng nih. Oh iya, bisa tuh, Kak. Coba ya, Ya, nih mau pakai garpu apa pakai sendok? pakai ini aja. Boleh. Umbut rotan memiliki kandungan gizi tinggi, diantaranya tentu saja serat, kalium, dan zat lainnya. Juga berkhasiat untuk mengobati infeksi kulit pada luka. Umbut pakis saji ini teksturnya tuh lebih padat, jadi Iya. kayak lebih keras. Terus ada lembutnya di bagian luarnya. Tapi kalau dibandingin dua-duanya sama-sama nikmat, tapi umbut pakis saji ini lebih nikmat.
Selain mengenyangkan, umbut pakis memiliki khasiat sebagai obat sakit perut dan gangguan pencernaan. Selain untuk menambah serat dalam tubuh, harendong juga bisa berfungsi sebagai obat disenteri. Alam ini sebenarnya sudah menyediakan semua kebutuhan kita, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Tapi dalam pemanfaatannya nggak boleh berlebihan, apalagi sampai merusaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi bawah kita semuanya udah air, tapi kita harus merebahkan daun-daun ini supaya bisa buat tempat berpijak. Ya, bisa. Oke. Ya. Wah! Oke, naik ke sini gua. Sorry. Aduh. Oke. Aduh. Baru bilang kita harus hati-hati ngelangkah, malah kejeblos dong saya. Ya. Tapi ini tanahnya bergerak. Tanahnya bergerak. Iya, ini kamu injek dia akan turun ke bawah. Oke. Tahu nggak ini, Lah? Ya. Ini tanaman reservoir ini. Reservoir. Dia memfilter. Ini coba, ini kan dalam nih. Ya. Nah, tuh. Oke. Ini sampai bawah. Nah, di sini dia memfilter air-air yang ada di sini. Kita bisa lihat ini bagian kamu belah jadi dua ini. Nah, di dalamnya kayak ada gabusnya gitu. Tanaman reservoir adalah tanaman yang mampu menyimpan dan menyaring air. Tanaman ini menjadi indikator jika air di sekitarnya bersih dan dapat dikonsumsi. Manusia dapat bertahan 14 hari tanpa makanan, tetapi manusia akan mati 3-4 hari apabila tidak menemukan air minum. Jadi sangat penting untuk bisa menemukan sumber air minum supaya terhindar dari dehidrasi. Segar ya, Mas? Iya, segar. Wah, ini airnya sejuk, terus segar rasanya. Nah, minum, Mas. Lah, di sini ada ikannya juga, Lah. Banyak ikan di sini? Banyak. Kita bisa mancing juga di sini. Pakai apa nih, Mas? Nah, kita pakai talinya ini, Lah. Kita pakai parakut. Kemudian nanti di dalamnya itu ada banyak tali-tali kecilnya. Nah, ini ada zipper. Kita bisa bongkar dulu. Oke. Kita keluarkan. Bagian sininya, Lah. Di sini kita putus pas bagian di sini kan ada garisnya kan? Ya. Nanti pas di sini kita potong dulu. Oke. Nah, baru kita pelintir. Nah, melintirnya kita harus 90 derajat aja, tidak boleh 180. Karena kalau 180 nanti akan patah. Oke. Gitu, atau enggak sedikit lebih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Ini Klah, kayak gini. Nanti kamu bikin kayak gini. Zipper atau biasa disebut resleting dalam keadaan tertentu bisa kita manfaatkan. Pengunci tas ini bisa dibentuk menjadi kail untuk memancing ikan. Ini ada cacing. Oke. Nanti pelampungnya pakai aja kayu. Sip. Ini juga udah tajam nih. Oke. Udah 4 partnya aku bikin. Nih, taruh di sini dulu amannya. Nah, ini buat apa? Nah, ini kita bikin 3 pelampung Lah. Oke. Dengan 3 pelampung atau kita mancing semakin banyak kail yang kita pasang, maka kemungkinan besar kita dapat hasil akan lebih besar. Oke. Awas. Ya. Nih, Mas. Ya. Ini pegang di sini biar nanti nggak nyangkut di situ. Oke, 1, 2, 3.
sebelah sana, aku narik dulu sebelah sini. Ada nih Mas. Ya, ya lepas lah. Yo, tadi ada ya Mas Brahal. Ntar kita coba satu lagi. Ini kan apa, nila ya Mas? Iya. Dapat nih ikan nila satu, lumayan. Ikan nila adalah jenis ikan air tawar yang mudah berbiak. Ikan ini pemakan aneka tumbuhan, sehingga biasa dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ntar aku coba dulu. Ya. Hati ya. Ya. Wah lumayan nih, walaupun tadi satu ada yang copot, Ya. tapi ada lagi. Langsung Oke. kita olah aja kali ya Iya, Mas. ayo Yuk, kita ke sana. ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan-ikan yang sudah kita tangkap ini akan kita masak menggunakan rocket fire stove, dan ini biasa digunakan untuk bushcraft. Ini berapa lama nih Mas matangnya? Kalau apinya gede seperti ini, dia akan fokus ke atas jadi lebih cepat. Lebih cepat ya, Iya. tapi nggak gosong. Nah ini kan udah lepas nih, makanya jangan terlalu dekat. Bushcraft merupakan salah satu cara survival di alam yang mempelajari hal-hal mendasar, seperti cara membuat api, memasak, dan lainnya. Nah ini kita membakarnya di atas pohon karena sebenarnya kita melihat pemandangan indah di belakang sana, tapi tiba-tiba ada kabut datang jadi putih semua, dan ini aman karena kita menggunakan rocket fire stove. Ini udah dipastikan apinya nggak akan merambat kemana-mana gitu ya Mas? Iya betul. Rocket fire stove adalah tungku yang biasa digunakan dalam kegiatan outdoor. Alat ini mudah digunakan dan bisa mempercepat kegiatan masak-memasak. Wow. Mantap, surantap. Dagingnya itu manis, lembut, tapi juga kenyal ya Mas. Ini karena nyari sendiri, masak sendiri, nikmatnya bertambah. Dan dilengkapin lagi sama pemandangannya yang terbuka. Tadi ketutup, pas matang langsung kebuka. Lengkap ya Mas? Itu kelihatan bayangannya tuh, Pak. Keren ya? Seindah lukisan. Seindah itu. Mas! Viper! Wow, untuk Oh, iya. menangkapnya kita harus menekan bagian kepalanya dulu. Oke. Pak. Kamu pegangnya harus hati-hati ya. Ya. Ya, begitu. Ini kan taring satunya, Iya. ini taring duanya di sini. Pencarian spesies reptil yang menjadi misi kami belum selesai sepenuhnya. Mas! Apa, Pak? Oh, Viper! wow. Iya. Ini viper. Jadi siapa nih Mas? Coba perhatikan dari sini. Ini jenis Oh. ular Trimeresaurus albulabis albo. Jadi dia memiliki, coba lihat perhatikan bagian ekornya. Di ekornya itu prehensil. Jadi ketika dia kan belit kan ekornya. Iya. Ketika dia memangsa jenis burung, maka biasanya dia akan melontarkan badannya, namun ekornya selalu berpegangan. Dia bisa berpegangan atau menjuntai ke bawah dengan ekornya aja mengait ke bawah seperti itu. Oh, jadi ekor yang bagian belakang yang warna merahnya itu digunakan untuk bergantung. Iya. Selagi dia lagi memangsa. Betul. Kayak gitu. Viper hijau atau ular bangkai laut menjadi salah satu spesies ular berbisa berbahaya. Gigitannya dapat menimbulkan rasa sakit yang hebat dan kerusakan jaringan di sekitar luka gigitan. Bisa ular ini bersifat hemotoksin. Apabila terkena gigitan dan tidak ditangani dengan baik, dapat berakibat kematian. Nah, ini kita harus menggunakan ini lah. Nanti Oke. kamu juga bisa, Pak, Oke. dengan menggunakan ini. Nah, dia akan berusaha pergi. Ya. Nah, ini ekornya, prehensil. Dia akan naik. Oi. Oke, Oh, bentar. sorry. Dia akan ke bawah. Sini lah. Ya. Ini karena dia warnanya hijau, dia Iya. sangat bagus kamuflasenya. Ini, Pak. Saya bahkan tadi nggak sadar bahwa kepalanya udah di depan kepala saya. Nah, ini kamu bisa pegang sini, aku alihkan bagian kepalanya. Oke. Ini kita untuk menghandle
ular jenis viper nggak bisa langsung menggunakan tangan, harus menggunakan kayu seperti ini karena ini bisanya luar biasa. Untuk menangkapnya kita harus menekan bagian kepalanya dulu. Oke, ya. Turunin ke tanah. Oke. Oke, kita tekan bagian kepalanya. Oke. Terus? Dan dari belakang. Aku bisa pegang? Oke, bentar. Kamu pegangnya harus hati-hati ya. Ya. Ya, begitu. Oke. Oke. Jangan Oke. lepaskan. Ya. Ini taringnya. Itulah. Wih, dia langsung mengencang ininya. Nah, ini dia itulah. Ini kan taring satunya. Iya. Ini taring duanya di sini. Ini yang sebelah kanan dia punya 2 taring. Ini yang satunya ini taring cadangan. Ketika nanti taring depannya patah, dia akan tergantikan dengan taring belakangnya, ya kan? Dan dia ditutupi oleh selaput gitu. Betul. Ya, Mas? Ketika nanti dia menutup mulutnya, dia akan dilipat ke bawah. Seperti itu. Viper hijau aktif di malam hari, sedangkan siang hari biasanya ular ini tidur bergulung di cabang pohon. Gerakan ular ini tidak begitu lincah, menjadikan burung, kodok, dan mamalia kecil lainnya sebagai mangsa utama. Dalam herping kali ini, kita menemukan 2 reptil. Semoga reptil-reptil di sini tidak diburu dan tetap lestari. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang.